Hai teman-teman, kali ini aku bakal wawancara ke seorang pengusaha yang sangat di kabupaten aku sih itu sangat luar biasa sih pengusaha yang ini. Wawancara. Jadi aku mau berangkat dulu. Kasih semangat buat aku. Dan jangan lupa ya, teman-teman harus like, comment, dan subscribe. Oh iya, komen sama like-nya itu buat nambah nilai. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Oke, saatnya budal. Selamat pagi teman-teman, semua sahabat sejati saya. Oke, kali ini saya sudah ada di sebuah lokasi yang sangat unik. Dan kali ini saya akan mewawancara seorang pengusaha muda yang luar biasa yang memberikan pengaruh yang besar di Kabupaten Papak Barat. Nah, teman-teman, nggak usah berlama-lama. Jadi kita sapa dulu bintang tamu kita. Ini ada Bapak, silakan perkenalan Pak. Perkenalkan, oke, nama saya Naik Bung Menalu. Terus alamat ya Salak, Kecamatan Salak, Kabupaten Papak Barat. Usia 47 tahun ya. Oke, ini Bapak Naik Bung Menalu. Saya lihat di Kabupaten Papak Barat ini banyak sekali yang muncul pengusaha. Tetapi yang timbul di pikiran saya adalah ada seorang pengusaha yang namanya Bapak Naik Bung Menalu, dimana usahanya itu banyak banget gitu. Ada yang usaha kosen, wisata, agrowisata juga, ada kolam pancing, bahkan itu memberikan, ternyata ada pengusaha yang bisa memegang banyak, ada yang multifungsi gitu. Kami sebagai seorang generasi muda pengen tahu dong, kenapa sih Bapak bisa memiliki inisiatif untuk membuka. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan yang bagus dari orang mahasiswa dari Jogja ya. Orang mahasiswa dari Jogja ya. Madura Pak? Madura ya, di mana tepatnya ya dia memang tahu lah ya. Oke, terima kasih. Pada prinsipnya kalau memang bisnis sudah talenta ya, ini tadinya takah batu, jadi kita berupaya untuk membenahinya atau memberdayakan alam yang ada, sehingga membuat suatu tempat hiburan lah, rekreasi walaupun masih sederhana, karena tentunya ini adalah usaha mandiri. Kalau saya bilang ini belum, kalau jujur kita katakan ini belum ada bantuan pemerintah, ini asli memang usaha mandiri. Kita buat ini ya itu tadi karena kita manusia kan punya talenta masing-masing, jadi saya sendiri tertarik dengan gagasan seperti ini ya. Maka daripada itu saya beranikan yang tadinya dasar darinya sebelum ini ada filosofinya, ada juga ini kita bentuk bukan itu sudah jadi seperti ini. Tadinya ini alam yang kita bentuk, kita berdayakan dengan sederhana, jadi sehingga dia terbentuk seperti ini juga. Ini saya lihat di lokasi Bapak membuka bisnis ini bukan cuma satu usaha aja yang saya lihat. Ini saya lihat hanya saya lihat air terjun seperti ini, terus di sini juga ada kolam pancing. Ini hal yang menarik juga. Seakan-akan ada pepatah yang mengatakan satu sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Nah, boleh nggak Bapak jelaskan juga? Ini awalnya kan konsepnya cuma satu, akhirnya ada lagi yang ini. Ya betul. Awalnya ini adalah masih pertama kita buka ini karena memang pemandian alam yang kita bentuk ini, pemandian alam Leterberku namanya. Jadi saya ingin mengacu ini sesuai dengan ya permintaan masyarakat ataupun kita sesuaikan dengan alam yang ada di sini. Jadi ada apa yang terbentuk ya, jadi kita bentuk, kita berdayakan menjadi suatu memang tempat apa ya, kita gunakan lah mungkin apa alam itu yang kita berdayakan. Oke. Jadi ternyata sangat luar biasa. Jadi ada juga yang ingin kembali kami tanyakan. Nah, dalam namanya suatu bisnis pasti ada yang namanya ancaman, resiko ataupun peluang. Nah, dalam bisnis Bapak yang saat ini sedang berdiri sekitar masih 2 tahun ya Pak ya. Nah, coba dong Bapak jelaskan mungkin selama 2 tahun ini ada resiko ataupun ada peluang yang besar. Coba dong Bapak bagi tips juga gitu. Namanya juga bisnis, namanya juga usaha ya, pasti ada risikonya lah. Cuman sesuatu yang kita kalau lebih takutkan yang sesuatu yang kita perjuangkan itu pasti ada risikonya. Tapi dalam hal ini ya kita semata-mata bukan untuk bicara bisnis saja, tapi kita bisa memberdayakan masyarakat kita sekelilingnya, kita bisa membuka lapangan kerja. Jadi kalau kita hanya berpikir untuk negatifnya saja yang kita pikirkan
negatif titiknya dan kerugiannya saja ya mungkin kita nggak bisa kita tidak bisa akan majunya. Jadi kita harus berani, namanya juga bisnis ya. Dari mana kita tahu kalau belum kita lakukan? Itu aja kira-kira. Oke, kita lebih lagi akan menguik, kita akan mengupas kembali tentang oleh Bapak Naik Bang Menalu ini, di mana beliau ini pengusaha. Perlu kita ketahui ya, bahwa usaha yang baru kali ini dia buka ini udah lumayan besar ya. Dia baru berdiri 2 tahun juga. Ini masih usaha barunya, ada juga usahanya yang lain. Nah, tapi kita akan bahas usaha yang ini lebih mendalam, Lay Temberku. Kenapa Bapak kasih namanya Lay Temberku? Jadi kedatangan kita membuat bisnis di sini walaupun tempat usaha ataupun rekreasi bukan kita buat namanya. Namanya memang sudah dari awal, dari dulu ini dari nenek-neneknya ini namanya sudah Lay Temberku. Lay Temberku itu ya mungkin saya juga begitu kurang tahu, tapi yang jelas kayak rasanya Lay Temberku itu lay apa ya? Lay di air dingin lah. Nah, karena bersumber dari mata air ada 100 di hulu ya, di atas sana bersumber dari mata air ada 100 titik begitu. Jadi kita lihat sendiri bagaimana beningnya air yang pemandian alam Lay Temberku ini. Oke Pak, ini Kita lihat sangat luar biasa. Lihat ya. Teman-teman bisa lihat itu air terjun buatan Bapak Naik Bang Menalu. Ngomong-ngomong tentang hal yang barusan kita bicarakan, kenapa air Temberku, ternyata Bapak Naik Bang Menalu ini sangat menghargai adat istiadat di daerah ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas lagi, kita akan lihat kesuksesan Bapak Naik Bang Menalu ini itu seolah-olah bukan hal yang kecil ya. Itu belajar dari manajemen. Semua itu belajar dari manajemen yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Naik Bang Menalu, selama Bapak melakukan bisnis, seluruh bisnis yang Bapak lakukan pasti nggak lepas dong dari sebuah manajemen, baik waktu apapun itu. Nah, boleh nggak Bapak jelaskan tentang manajemen yang sudah Bapak jalani selama bertahun-tahun ini? Silakan Pak. Baik, kalau kita cerita sukses itu nggak ada ukurannya, saya rasa ya, nggak ada ukuran sukses itu. Gimana ya, kembalikan ke diri kita masing-masing. Jadi dengan ada kepusat, dengan adanya kita buka seperti usaha seperti ini, kita berdayakan alam yang ada di kita ini, khususnya ya di Lay Temberku ini. Kepuasan pertama kita merasa puas dulu bisa kita berdayakan, kita berdayakan sumber alam yang ada. Nah, terus kalau masalah apa tadi, manajemen setiap usaha pasti ada manajemennya. Kebetulan saya juga sangat disiplin tentang itu. Saya disiplin ya, itu dalam kehidupan saya, karena saya juga masih aktif di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Jadi memang udah saya tanamkan dari kecil itu, dalam suatu apapun pekerjaan saya, memang disiplin paling utama bagi saya. Jadi kalau dibilang sama David tadi bagaimana menerapkan itu ya, kalau saya otodidak juga sih, jadi nggak tanpa belajar dulu manajemen bisnis ya enggak, karena saya juga ya namanya tentara kan ilmu perang yang ada, teman dengan dihadapkan dengan seperti ini ya, jadi kita timbul ya dengan sendirinya ya, manajemen itu belajar datang sendiri dia. Jadi tanpa dipelajari ya bisa kita, jadi sekolah itu juga belum tentu, nggak harus kita tempuh melalui bangku sekolah atau belajar di universitas ya. Di sini juga termasuk sekolah. Saya juga nggak begitu paham manajemen, tapi saya berupaya dengan kemajuan yang ada, saya menyesuaikan dengan kemajuan ada, saya akan menyesuaikan dengan itu. Oke, mungkin untuk segmen terakhir ini kami mau meminta kepada Bapak Naik ini, boleh dong memberikan sebuah motivasi ataupun pepatah yang memberikan semangat atau himbauan juga kepada setiap generasi muda. Silakan Pak. Baik, khususnya generasi muda Papua Barat ya, mari kita berbuatlah yang apa yang bisa kita berbuat demi kemajuan kita Kabupaten Papua Barat ini. Bangunlah dari tidurmu, bekerjalah apa yang bisa kau kerjakan. Saya rasa itu aja bisa sampaikan. Salam Jadua Banta Karina. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Oke.